Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu ada 4 yang dibahas, yaitu landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan undang-undangan, dan yang terakhir pembinaan kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ada di dalam modul pelatihan dasar calon PNS. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada alinea ke-1, ke-3, dan ke-4, di mana di sini terdapat makna yang sangat penting yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kemerdekaan hak segala bangsa, berkat rahmat Allah dan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lalu pada alinea ke-4, membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, disitulah mulai muncul landasan kehidupan untuk berbangsa dan bernegara. Lalu patriotisme merupakan suatu paham yang menjunjung tinggi semangat, sikap, dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan negara, tanah air, dan bangsanya. Itu wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya ASN saja. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 6, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan bela negara. Yang ke-6, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari sini kita dapat rangkumkan wawasan kebangsaan, yaitu cara sebuah bangsa untuk mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Lalu bagi ASN, kita mengandung sebuah paham yaitu komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan serta peningkatan kualitas kehidupan dengan berbagai potensi bangsa. Bela negara merupakan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hak dan kewajiban seorang warga negara. Lalu di sini ada pembahasan terkait dengan topik-topik ya, atau semacam studi kasus di mana ada korupsi. Nah, ASN itu yang paling sering disorot terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi sini ASN wajib membentengi diri dengan cara melakukan pembinaan agama, moral, dan etika, membangun zona integritas, adanya e-government atau SPBE, lalu adanya transparansi, lalu adanya open tender. Narkoba, nah ini juga selalu mengancam bangsa kita, di mana narkoba ini yang merusak generasi muda kita, merusak masa depan anak-anak kita. Maka dari sini kita harus bisa ucapkan, katakan tidak pada narkoba, jangan pernah gunain narkoba. Lalu ada radikalisme. Radikalisme adalah sikap mendambakan perubahan secara total, bersifat revolusioner, dengan mencikirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Nah, dari sini juga terlihat ya bahwa radikalisme itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa, karena memaksakan apa? Memaksakan keinginan sekelompok orang atau segelintir orang gitu. Padahal kita sudah berpaham nasionalisme gitu. Kita harus mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum. Lalu ada hoax. Hoax adalah usaha menipu ya. Jadi berita palsu yang disebarkan tujuannya apa? Membuat gaduh atau ricuh. Lalu di sini gimana dampaknya? Dampaknya dapat memicu perpecahan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, ya kan, menyebabkan kepanikan. Maka gimana caranya untuk membentengi dari hoax? Pertama, kita harus cek dulu beritanya, benar nggak? Cari sumber beritanya, bandingkan, lalu Anda filter, dan kalau memang Anda yang share itu harus berhati-hati, apakah benar sudah sesuai dengan kenyataan atau itu bukan hoax, berita bohong. Lalu ada refleksi dan internalisasi dalam wawasan kebangsaan. Maka bagaimana ASN memahami proses kemerdekaan Indonesia itu, lalu bagaimana ASN menjaga dan mengisi kemerdekaan Indonesia, bagaimana ASN memahami tujuan
dibuatnya peraturan dan perundang-undangan. Jadi ASN tuh wajib tahu dan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan. Tidak hanya ASN sih, warga negara juga wajib tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan. Bagaimana ASN mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi? Bagaimana ketaatan ASN terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku? Nah, itu penting karena banyak sekali sekarang ASN mulai lupa dengan jati dirinya, yaitu tunduk pada peraturan dan perundang-undangan. Oke, rencana aktualisasi saya sebagai seorang dosen. Jadi pertama, penyambutan mahasiswa baru, itu dosen memberikan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Dosen memberikan sosialisasi bahaya narkoba pada generasi muda. Dosen memberikan sosialisasi korupsi. Dosen memberikan sosialisasi terkait radikalisme dan separatisme. Dosen memberikan sosialisasi terkait hoax. Dosen memberikan sosialisasi pentingnya menjaga kerukunan. Nah, sosialisasi ini juga tidak hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Terkadang saya lakukan dengan saat awal-awal perkuliahan, dan kadang-kadang diselipkan pada contoh-contoh studi kasus yang ada pada saat saya mengajar. Nah, di situ saya akan coba aktualisasikan, terkaitkan dengan contoh-contoh yang tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.